Perkenalkan, nama saya Nadine Cynthia Wadewi Tambunan dengan NIM 2270486 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis jurnal dengan judul yang pertama, Telenursing in Health Service in the Era of the COVID-19 Pandemic. Yang kedua, analisis efektivitas aplikasi Lumines dalam mendukung kesehatan mental generasi Z menggunakan analisis SWOT. Dan yang ketiga, transformasi rekam medis dengan dokumen cloud computing. Yang pertama, Telenursing in Health Service in the Era COVID-19 Pandemic. Teknologi yang dibahas yaitu personal digital assistant, yaitu alat untuk akses informasi kesehatan dan komunikasi dengan pasien. Yang kedua, Facsimile, yaitu alat yang mengirim dan menerima dokumen secara langsung dalam bentuk cetakan melalui sambungan telepon. Yang kedua, penerapan teknologi dalam layanan kesehatan. Yang pertama, konsultasi jarak jauh melalui telepon dan telehealth. Pasien dapat berkonsultasi tanpa harus datang ke pelayanan kesehatan. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Telenursing memungkinkan edukasi tentang pengobatan, efek samping, dan perubahan perilaku. Itu ada dukungan psikologis. Perawat memberikan dukungan mental dan emosional jarak jauh. Sangat penting bagi pasien kronis atau krisis kesehatan. Dan yang terakhir, pengurangan biaya dan waktu. Selanjutnya, manfaat teknologi tersebut pertama bagi pasien. Yang pertama itu ada akses lebih baik, di mana pasien di daerah terpencil dapat mengakses layanan kesehatan tanpa perjalanan yang jauh. Yang kedua, pengurangan resiko. Telenursing dapat mengurangi resiko penularan COVID-19. Yang ketiga, edukasi. Pasien dapat informasi mengenai kondisi kesehatan mereka, bagaimana cara pengobatannya. Selanjutnya, bagi tenaga kesehatan. Yang pertama, efisiensi waktu. Tenaga kesehatan dapat menangani lebih banyak pasien dalam waktu yang singkat. Yang kedua itu pengurangan beban kerja. Telenursing mengurangi beban kerja di fasilitas kesehatan, terutama saat pasien melonjak. Yang ketiga itu peningkatan perawatan. Telenursing memungkinkan perawatan lebih fokus, berkelanjutan, dan pemantauan real time. Dan yang terakhir, peningkatan keterampilan. Tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Yang pertama itu keterbatasan akses teknologi. Tidak semua pasien memiliki akses memadai ke perangkat teknologi. Yang kedua, keterampilan digital. Pasien dan tenaga kesehatan mungkin kurang terampil menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua, isu dan privasi keamanan. Telenursing meningkatkan risiko pelanggaran privasi jika perlindungannya tidak memadai. Yang keempat itu regulasi. Banyak negara belum memiliki regulasi yang jelas mengenai penggunaan telenursing. Dan yang terakhir, keterbatasan diagnosis. Telenursing tidak cocok untuk semua diagnosis data atau perawatan yang membutuhkan pemeriksaan fisik secara langsung. Selanjutnya, dampak teknologi tersebut terhadap kualitas layanan kesehatan. Yang pertama, peningkatan akses. Telenursing memungkinkan pasien dari daerah terpencil atau kurang layanan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sebelumnya sulit terjangkau, dan juga memungkinkan tenaga kesehatan memantau pasien secara berkala, penting untuk memanajemen penyakit kronis dan pemulihannya. Yang ketiga itu pengurangan waktu tunggu. Telenursing mempercepat konsultasi medis. Dan yang terakhir itu peningkatan edukasi. Dari jurnal yang kedua, yaitu analisis efektivitas aplikasi Lumines dalam mendukung kesehatan mental generasi Z menggunakan analisis SWOT. Teknologi yang dibahas yaitu aplikasi Lumines adalah platform kesehatan mental untuk generasi Z yang menyediakan konsultasi online secara fitur story sharing dan forum diskusi anonim. Yang kedua, penerapan teknologi dalam layanan kesehatan. Yang pertama, konsultasi online. Lumines menyediakan konsultasi kesehatan mental melalui chat dan video call. Yang kedua, forum diskusi anonim. Fitur forum anonim memungkinkan pengguna berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang topik sensitif. Yang ketiga, story sharing. Pengguna dapat berbagi cerita secara anonim dengan ahli psikologi untuk mendapatkan wawasan dan dukungan sosial. Dan yang terakhir, pencarian pakar. Tantangan yang dihadapi dalam penerapannya yaitu akses teknologi. Tidak semua orang memiliki perangkat atau internet yang memadai. Yang kedua, stigma sosial. Meski ada anonimitas, stigma kesehatan mental masih membuat beberapa orang ragu. Yang ketiga, kepercayaan dan kualitas. Pengguna mungkin meragukan kualitas layanan di platform ini. Yang keempat itu ada regulasi, masalah privasi, keamanan data, dan lisensi tenaga kesehatan. Selanjutnya, dampak teknologi tersebut terhadap kualitas layanan kesehatan. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas. Lumines memungkinkan lebih banyak orang, terutama generasi Z. Yang kedua, kualitas interaksi. Meski interaksi online terbatas, fitur seperti forum dan story sharing memungkinkan dukungan sosial dan emosional. Yang ketiga itu fleksibilitas layanan. Pasien dapat memilih waktu dan cara konsultasi yang nyaman bagi mereka. Dan yang terakhir, pengurangan stigma. Selanjutnya, manfaat teknologi tersebut bagi pasien dan tenaga kesehatan. Yang pertama, bagi pasien, aksesibilitas. Yang kedua, anonimitas dan privacy. Yang ketiga, dukungan sosial. Dan keempat, pilihan konsultasi. Yang kelima, biaya yang terjangkau. Yang kedua itu bagi tenaga kesehatan, yaitu peningkatan jangkauan, fleksibilitas waktu, pengurangan stigma, data dan umpan balik, dan yang terakhir, kolaborasi. Jurnal yang ketiga yaitu transformasi rekam medis dengan dukungan cloud computing. Yang pertama, teknologi digital yang dibahas yaitu cloud computing yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola rekam medis secara efisien melalui internet. Yang kedua, penerapan teknologi dalam layanan kesehatan yaitu penyimpanan terpusat. Yang kedua, akses data mudah, keamanan data, pengurangan biaya, integrasi data, dan dukungan tindak lanjut. Yang ketiga itu manfaat teknologi tersebut bagi pasien dan tenaga kesehatan. Yang A bagi pasien yaitu akses mudah ke rekam medis, keamanan data, peningkatan perawatan, dan pengurangan waktu tunggu. Yang kedua itu bagi tenaga medis yaitu efisiensi data, kolaborasi lebih baik, pengurangan kesalahan, dan dukungan tindak lanjut.
D. Tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Yang pertama itu keamanan data yang masih kurang. Yang kedua, privasi dan kepatuhan dalam penggunaan platform ini. Yang ketiga itu ketergantungan pada penyedia, integrasi sistem dan kesiapan infrastruktur yang kurang memadai. Dampak teknologi tersebut terhadap kualitas layanan kesehatan. Yang pertama, akses data, efisiensi layanan, akurasi data, dan kolaborasi, bahkan